Halo semuanya, teman-teman praktikum DT 2022. Pada kesempatan kali ini, kami dari Asisten Laboratorium DT 2022 akan menjelaskan mengenai cara pengolahan data tarik dan juga hal-hal yang dibutuhkan dalam mengolah data serta yang diminta pada format laprak. Yang pertama, di sini aku akan nyontohin tentang gimana caranya mengolah data logam dasar atau CU base atau FE base atau AL base ke dalam bentuk Excel untuk memudahkan dan juga nanti langsung mendapat grafiknya. Nah, jadi nanti kalian akan diberikan grafik seperti ini untuk logam dasar, di mana dia adalah tensile test report yang isinya itu ada grafik KGF dan ini dalam bentuk MM atau stroke-nya yang nanti akan diolah ke dalam Excel. Begitu juga beberapa informasi di atasnya. Nah, untuk memudahkan, disarankan untuk kalian membuat Excel sendiri-sendiri untuk mengolah data, terserah bentuknya gimana, yang penting akan memudahkan kalian nantinya. Nah, di sini aku nyontohinnya pakai Excel aku yang seperti ini, di mana di sini kita contohnya logam FE base sesuai dengan grafik yang kita punya di report ini yaitu FE base. Pertama, kalian akan input data yang tersedia dulu. Di sini yang pertama ada L0-nya 48, ini length-nya mm, lalu juga ada luas awalnya atau A0-nya yaitu 54,1 mm kuadrat. Nah, selanjutnya ada section load. Load ini bebannya di mana bisa dilihat dari grafik, tapi ini juga udah diberikan informasi di sini, di mana yield-nya itu 4263,8 kgf, lalu juga UTS-nya di sini ditunjukkan oleh max load KGF yaitu 4948,56 dan break-nya di sini untuk break sendiri tidak diberitahu secara langsung, tapi kalian harus melihat dari grafik ini di mana break itu biasanya ditandai seperti ini, ada terlihat sedikit belok lalu langsung jatuh ke bawah. Dan di sini dikira-kira untuk membaca KGF itu ke sumbu Y ini di sekitar misalnya 4.200. Jadi di sini di input 4.200. Lalu di sini ada section stress. Stress itu KGF per mm kuadrat. Untuk yield dan UTS itu bisa langsung diketahui dari informasi di atas, di mana ini yield strength-nya itu 78,8 kgf per mm kuadrat dan UTS-nya itu 91,5. Nih kalian lihat aja yang satuannya kgf per mm kuadrat. Lalu untuk break-nya, untuk break ini kita menggunakan rumus manual yaitu load per load atau F per A0 di mana tadi sudah ada load-nya ini, load break-nya KGF-nya kita bagi manual dengan A0 mm kuadrat. Nah, nanti didapat hasil ditulis di sini. Lalu untuk section berikutnya adalah stres yang sudah dalam bentuk MPa, di mana untuk mendapatkan hasil stres MPa, kita membutuhkan untuk mengalihkan stres dalam KGF per mm kuadrat ini dengan 9,807. Nah, begitu juga untuk UTS dan break strength-nya. Lalu sekarang di stroke. Stroke ini, section stroke ini kita membacanya itu di sumbu X, di mana yield-nya ini kita langsung baca dari sininya. Yield itu kira-kira kalian bisa tentukan nanti yield-nya sesuai penafsiran kalian, terus kita tarik ke sumbu X dan didapat hasilnya berapa, misalnya di sini 5,6, lalu UTS-nya juga misalnya langsung dibaca manual di sini 18,9 misalnya, dan break-nya juga sama, baca di sini ditarik ke bawah. Nah, lalu berikutnya adalah section strain, di mana strain ini kita mengolahnya dengan cara dengan rumus manual, yaitu stroke yang sudah kita dapatkan di sini dibagi dengan L0. L0 itu sudah ada di data kita juga pada awalnya, ini length-nya dalam mm. Jadi bisa langsung dibagi, contohnya ini yield yaitu 5,6 dibagi dengan 48, lalu kita dapat hasilnya di sini, begitu juga dengan UTS dan break-nya. Nah, dengan itu kita dapat hasil akhir berupa modulus yang di mana rumusnya itu setelah yang sudah dipelajari yaitu stress per strain, maka kita bagi di sini stres dalam bentuk MPa dibagi dengan strain yang sudah kita dapat.
maka didapat modulus Young-nya. Nah, ini kita berikan contoh untuk FE base, namun cara pengolahan AL base maupun CU base itu juga sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, setelah kalian sudah mengolah data dalam bentuk Excel dan sudah mendapat data berupa FE base, AL base, dan CU base, langkah selanjutnya yaitu membuat stress strain curve, di mana karena ini merupakan engineering stress dan data-data engineering, jadi yang kita buat adalah engineering stress strain curve. Nah, di sini sudah ada 3 grafik, yaitu FE base, AL base, dan CU base, di mana kalian nanti dalam membuat stress strain curve-nya ini menyertakan stress dalam bentuk MPa di sumbu Y-nya dan juga strain di sumbu X. Lalu dalam satu grafik ini harus menggunakan skala atau interval yang sama, jadinya nanti grafiknya akan terbentuk dengan rapi dan juga dapat dibandingkan. Nah, langkah terakhir untuk logam dasar ini yaitu kalian harus membandingkan dan menganalisis logam dasar antara Fe, Al, dan Cu di lapra kalian, di mana kalian bisa mengamati mulai dari modulus Young-nya, yield point atau yield strength-nya, UTS atau ultimate tensile strength-nya, begitu juga dengan breaking strength-nya, dibandingkan antara Fe, Al, dan Cu beserta dengan alasannya. Begitu untuk logam dasar. Terima kasih. Semangat semuanya. Oke, halo semua. Jadi untuk pengolahan data yang datanya banyak ini, yang bentuk TXT. Oke, jadi kalau misalnya untuk data yang kali ini, pertama jadi dipakein Excel. Untuk datanya pertama dipindahin dulu ke Excel dari bentuk TXT diubah. Nah ini jadi kan dapat datanya kayak begini bentuknya. Mungkin ada yang beda juga. Jadi biar karena kita juga pakai fungsi Excel, bagian yang garis-garis ini dihapus saja biar nanti Excel-nya nggak bingung. Jangan lupa di save. Terus pencet data, nih from text. Nah, dimasukin datanya ke Excel. Oke, udah langsung rapi dia. Tadi udah di delete soalnya. Nah, ini masuk datanya. Nah, kolom satunya nggak usah di delete, dijadiin buat nomor biar nanti bisa dipakai. Nah, biar cepat ngisi nomornya pakai ini garis. Oh ya, sebelumnya kita lihat juga ini datanya udah sampai berapa banyaknya. Di sini datanya sampai 5.000. 5.001 karena satunya headernya. Oke, jadi tadi ditulis satu dulu, terus baru pencet ini, garis. Ini jangan lupa jadiin kolom, snap value, stopnya sampai tadi 5.000 datanya. Pencet yang linear juga. Nah, ini jadi masuk semua datanya. Oke, kalau misalnya udah gitu, kita pakai ini aja. Nah, cari yield point berapa, max load-nya atau UTS-nya berapa, sama fracture point-nya berapa. Nah, karena tadi ini FE base, jadi kita pakai data yang ini, FE base juga sama. Nah, jadi dilihat yield point-nya itu berapa dari sini. Terus UTS-nya juga dapat berapa dari sini, sama fracture point-nya dikira-kira aja di sini ada berapa. Nah, tuh yield point kan juga udah ada, UTS juga udah ada. Nah, ini kan 3 datanya. Nah, terus cari masing-masing ini tuh ada di data nomor berapa. Cari aja, cari di scroll atau di Ctrl F, bebas di 4. Kita coba ya 4263 untuk yield-nya. Oke. Nah, 4263,8 tadi itu. Nah, 4263,8 nggak ada yang angka pastinya. Adanya 4263,7. Nah, 7 ini kan di bawahnya. Nah, yang ini di atasnya. Kita ambil yang mendekati dan dia itu di bawahnya. Dari angka yang kita mau. Oke, jadi di data 794. Oke. Oke, balik ke sini. Nah, makanya di sini data 794. Terus sama juga kayak max load sama fracture point-nya.
caranya sama persis. Terus sudah itu kita tentuin, karena kita membutuhkan 30 data, nih 30 data, jadi kita butuh interval karena kita cuma isi, jadi yield point itu ada di data ke-10, terus ini ada di data UTS dari 20, sama fracture di data 30. Nah, untuk intervalnya sendiri berarti kan kita butuh 9 data sebelum yield point, 9 data antara yield point sama UTS dan seterusnya. Nah, untuk sebelumnya dari data pertama sampai yield point itu kita pakai ini aja, jadi dibagi 10 dari data nomor berapanya. Jadi ini data nomor berapa dibagi 10, dapat deh 79,4. Kalau untuk yang yield point ke UTS, tinggal di datanya si UTS itu tadi berapa, dikurangin sama datanya si yield point, dibagi 10. Dapat 100,6 sama. Yang UTS ke fraction point juga caranya mirip gitu. Nah, karena ini masih koma, dibuletin. Ya, dibuletin ke bawah. Ini jadi 79, 100, sama 70 untuk intervalnya. Nah, jadi pakai interval terus dimasukin ke tabel itu gimana? Nih, jadi kan ini kan 79. Taruh pertama 79. Sini 79, terus di sini ditambah 79. Jadi 79 tadi ya 79 ditambah 79 karena kan tadi nah 79 ditambah 79. Nah, 158 dan seterusnya di sini 158 tambah 79, di sini 237 tambah 79 dan seterusnya. Nah, untuk yang di nomor 11 ganti pakai intervalnya yang 100. Jadi tiap data beda, kebetulan ini aja 100. Jadi di sini ditambahin 100 dan setelah 20 setelah UTS berarti ditambah intervalnya 70. Begitu. Oke. Baik, berikutnya karena kita telah memperoleh interval data keberapa untuk yield, UTS, dan fracture point-nya, sekarang kita akan memasukkan ke tabel berikut ini. Jadi karena kita punya 3 titik utama seperti warna biru, ungu, dan warna hijau ini, jadi pada setiap titiknya ini kita akan mengambil 9 data. Jadi pada setiap section-nya ada 10 data. Kemudian untuk memperolehnya, karena kita sudah tahu intervalnya seperti tadi, pertama kita tahu interval dari 0 ke yield point itu adalah 79. Berarti kita akan mengambil data sebelum yield point sebanyak dengan selisih dengan interval 79. Berarti pertama-tama kita harus nolkan dulu agar grafik dimulai dari angka 0. Kemudian untuk yang pertama data ke-79 sesuai dengan interval. Untuk yang kedua akan ditambah 79, ditambah 79, ditambah 79 hingga seterusnya hingga data ke-9 akan ditambah dengan 79. Kemudian akan mencapai dengan titik yield point ini. Kemudian untuk section berikutnya, interval antara yield point dan UTS ini, kita menggunakan interval yang kedua, yaitu yield point dan hingga UTS, yaitu sebanyak 100. Maka dari titik yield ini, datanya akan kita tambah dengan 100. Berarti di data, misalnya di data ke-11, berarti yang digunakan adalah data 894, kemudian 994, dan seterusnya hingga ke nomor 19 ini. Kemudian kita akan menemui titik UTS-nya. Kemudian untuk UTS hingga fracture ini kita akan menggunakan interval yang berikutnya, yaitu di sebelah sini kita menggunakan interval sebanyak 70. Berarti dari data 20 ke 21 ini kita tambah 70, dari data 21 ke 22 kita tambah 70, hingga seterusnya ke data 29 dan kita mencapai fracture point-nya. Kemudian karena kita sudah mengetahui data keberapa saja yang akan kita masukkan ke grafik, sekarang kita bisa
menentukan load dan stroke-nya. Karena kita sudah tahu load dan stroke-nya, karena untuk mengetahui stress strain curve ini harus menggunakan stress dan strain, maka kita harus ubah terlebih dahulu. Pertama, untuk engineering stress ini kita akan menggunakan rumus yang ada di samping ini. Jadi nilainya nanti, nilai dari load-nya akan dikalikan dengan 9,807 dibagi dengan AA0-nya sesuai data yang diperoleh masing-masing. Itu untuk stresnya. Kemudian untuk strain-nya, kita akan membagi stroke dengan L0-nya. Untuk true stress-nya kita bisa menggunakan rumus yang ada di sebelah sini, yaitu engineering stress dikali dengan 1 ditambah engineering strain. Kemudian untuk true strain-nya kita bisa menggunakan rumus yang ada di sini, ln dikali dengan 1 ditambah engineering strain-nya. Rumus-rumus itu bisa dimasukkan langsung menggunakan Excel, nanti kita akan memperoleh grafik ini. Kemudian untuk modulus yang-nya, kita akan membagi antara stress dan strain-nya. Sehingga nanti akan diperoleh grafik seperti yang ada di sebelah kanan ini. Yang di bawah ini adalah grafik engineering curve, dan yang di atas adalah true curve. Terima kasih. Halo semuanya, kenalin lagi gue Fikria. Di sini gue mau ngejelasin soal pengolahan data dari pengujian tarik, yaitu untuk data tambahan. Jadi nanti kalau kalian udah dikasih datanya sama ASLab, itu setiap grafik yang digambar di millimeter block itu masuk ke data tambahan. Nah, oke, kita mulai aja ya pengolahan datanya. Jadi yang pertama, gue mau kasih tahu, jadi skala atau ukuran dari satu kotak besar di millimeter block ini adalah 1:1. Nah, jadi kalau setiap skala kecil di dalamnya itu dihitungnya 0,1. Terus grafik ini yang X-nya itu adalah stroke, terus yang Y-nya itu adalah load. Nah, terus skala buat X-nya itu 2,5 mm buat yang terlihat di layar ya. Nanti kalau misalkan yang di lapraknya sesuai sama yang laprak kalian, sedangkan yang Y-nya itu adalah 200 kg. Oke, ingat jadi X-nya ini adalah stroke, Y-nya adalah load. Jadi kalau misalkan mau dijadiin ke stress atau mau dijadiin ke strain, itu bisa dikonversi pakai rumus yang ada di TOR. Nah, oke, terus habis itu kita langsung mulai aja deh ke yang grafik yang ada di layar ini. Yang pertama yang harus dilakukan itu sama kayak yang di data utama, kalian harus nentuin 3 titik, yaitu ada yield point, terus ada UTS, sama fracture point. Nah, kalau yang di grafik ini contohnya adalah yang titik hitam ini gua anggap sebagai fracture point. Nah, terus kan kalian pasti mau tahu ya stresnya berapa, strainnya berapa. Nah, itu pakai yang tadi, yang stroke sama load. Nah, yang pertama itu adalah kita cari misalkan stroke-nya dulu. Nah, ini karena stroke itu di sumbu X, berarti dia ke arah kanan kan. Nah, itu berarti dihitung berapa kotak dari originnya sampai ke titik hitamnya. Nah, yang pokoknya setiap origin dari grafik itu dinilai dihitung sebagai 0,0. Jadi buat stroke-nya sendiri kalau yang di grafik ini adalah ini ada dia satu kotak besar sama 6 kotak kecil, berarti 1,6 kotak dikali sama skalanya. Skala yang tadi udah gue bilang buat X itu kan 2,5 mm, berarti 1,6 kotak dikali 2,5 mm, hasilnya 4 mm. Nah, stroke ini harus di-convert atau dikonversi pakai rumus yang udah terlampir di TOR ini untuk dapetin strain-nya. Nah, kemudian buat stresnya itu berarti dicari dari load-nya. Nah, load-nya itu kalau dari sini berarti dari origin sampai ke titik hitam berarti udah berapa nih? 1 kotak besar, 2 kotak besar, 3 kotak besar, kemudian 5 kotak kecil berarti dia 3,5 kotak.
dikali sama skalanya itu buat yang Y-nya kan 200 kg, berarti dia load-nya itu adalah 3,5 kotak dikali 200 kg, yaitu 700 kgf. Nah, terus di-convert untuk jadi stress, karena yang diminta adalah megapascal, makanya rumusnya itu kotaknya, itu yang N itu kotaknya dikali sama skalanya, dikali sama 9,807 megapascal, dibagi sama A0-nya. Nah, buat A0 sama L0 itu udah tertera di bagian kanan atas. Nah, kalau misalkan ternyata data yang kalian punya itu nggak ada A0-nya, adanya D0, berarti kalian harus nyari A0-nya pakai rumus lingkaran, cari luas areanya. Gitu aja sih sebenarnya kalau buat data tambahan. Mungkin kalau misalkan nanti ada yang masih bingung, boleh langsung ditanya ke PIC kelompoknya masing-masing ya. Terima kasih.